Ya, Mas Yona ya. Lanjutkan. Ya, jadi kita bahas yang namanya trigonometri. Jadi trigonometri itu ada ada hubungannya dengan sudut-sudut ya. Jadi sudut-sudut itu berada di dalam segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku terdapat sudut-sudut istimewa. Jadi ini perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Seperti ini. Untuk sudut 0 sin alfa ya. Sebentar. Ini alfa ini sudutnya ya. Jadi untuk sudut sin 0 itu berarti 0. Cos 0 1 tan 0 adalah 0. Terus sin 30 itu 1/2 atau setengah. Terus 30 itu setengah akar 3 dan tan 30 adalah sepertiga akar 3. Selanjutnya adalah sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat itu sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 derajat itu setengah akar 2 juga sama. Sedangkan tan 45 derajat itu 1. Setelah itu adalah sudut 60 ya. Jadi sin 60 itu setengah akar 3. Cos 60 itu setengah. Tan 60 itu akar 3. Selanjutnya adalah sin 91. Cos 90 itu 0 dan tan 90 itu tak terhingga. Ya, lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini materi kedua, yaitu perbandingan untuk kuadran ya. Jadi, di dalam trigonometri itu terdapat 4 kuadran ya, di mana setiap kuadran itu memiliki ciri khas sendiri ya. Seperti kuadran 1 itu cirinya nilai sinus, kosinus, dan tangen itu positif. Sedangkan kalau kuadran 2 itu nilai sinusnya yang bernilai positif, sedangkan yang kosinus dan tangen negatif. Untuk yang kuadran 3 itu tangennya yang positif, lainnya negatif. Itu juga yang kuadran 4 itu kosinusnya yang positif. Selain kosinus negatif. Gitu. Nah, untuk kuadran 1 itu dari sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 dari 90 derajat hingga minus. Ini ya, jadi seperti ini ya. Minus berapa ini? 180 derajat. Begitu juga kuadran 3 di sini. Kuadran 4 seperti ini. Nah, di sini ada kita disuruh untuk menentukan ya, nilai perbandingan trigonometri, yaitu sin 60 itu berapa, sin 45 itu berapa, tan 30 berapa, dan seterusnya ya. Oke, ini harus dikerjakan, bisa dibuat tugas nanti ya. Oke, ini tugas juga ya. Ini tugas ya. Bukan dibuat tugas, tapi ini udah jadi tugas ya. Oke, ini tugas.
Silakan kalian kerjakan. Sekarang lanjut ya, persamaan trigonometri dasar. Jadi persamaan trigonometri dasar itu meliputi yang pertama ya, ada sin x itu sama dengan sin alfa. Sedangkan kedua, cos x itu sama dengan cos alfa. Dan x sama dengan alfa. Nah, yang sin x itu sama dengan k itu sebuah konstanta. Dan juga sin cos tan sama ya. Penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat yang terbuka, itu memuat variabel berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut, sehingga persamaan itu menjadi benar. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, sin x sama dengan sin alfa, sama dengan cos alfa, x sama dengan alfa, perhatikan tanda positif atau negatif untuk sin x, cos x, dan tan x pada tiap kuadran dan sudut berelasi. Jadi intinya itu untuk menentukan ya nilai seperti sin x itu sama dengan sin alfa atau cos x sama dengan cos alfa atau sin x sama dengan konstanta, ya kan? Itu harus memperhatikan sudutnya yang pertama itu. Terus yang kedua, tanda positif negatifnya. Tanda positif negatif itu berdasarkan dari kuadran itu tadi. Kan tadi itu kalau ini ya kuadran 2 itu sinnya aja yang positif, lainnya negatif. Kuadran 3 itu cosnya maaf tangannya aja yang positif, sedangkan yang lainnya negatif. Yang keempat juga itu ya, kuadran 4 itu kosinusnya yang positif, lainnya negatif, sedangkan yang kuadran 1 itu sin cos tan semuanya positif. Nah, di sini ini menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Jadi untuk sin x itu sama dengan sin alfa, nilai sinus atau nilai sinus suatu sudut positif kuadran 1 dan 2, sehingga untuk persamaan sin x sama dengan sin alfa itu penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi x a derajat plus k 360 derajat, sedangkan yang ini 180 min alfa plus k 360 derajat. Kuadrat 2. Jadi seperti ini. Ada dua opsi untuk sin. Opsi yang pertama seperti ini ya. Opsi kedua yang bawahnya. Nah, oke, selanjutnya cos. Cos ini itu juga memiliki dua opsi. Jika cos ini sudutnya berada di kuadran 1, itu pakai yang ini. Nah, jika sudutnya berada di kuadran 4, pakai ini. Sedangkan nilai tangan itu kuadran 1 dan 3 itu sama ya, pakai ini. Sama aja. Ini apa? Ini alfa ya. Alfa itu artinya sudutnya. K itu konstantanya. Dan ini ya, 180 ini ya sudutnya. Jadi harus hafal ya. Sin itu berapa ya? Sudut 360 ya. Kalau cos juga sama 360, sedangkan itu ini harus hafal ya, jangan nggak ingat atau keliru ya. Nah, begitu pula untuk bentuk sudut dalam latihan. Gini, yang bisa jelasin ini, silakan. Ini ya, jadi ini rumahnya seperti ini. Ini harus dihafal ya rumusnya. Ketika rumus ini ya, ini dasar. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal itu yang pertama sin x sama dengan sin 70.
0 derajat hingga 360 derajat. Nah, ini penyelesaiannya yang pertama ini. Jadi, yang pertama kan X1-nya itu 70 derajat. Dan X2-nya berarti 180 minus 70. Artinya 110. Maka lingkungan adalah 70 hingga 110. Mudah ya. Setelah yang kedua juga sama. X sama dengan 160. Jadi ada dua penyelesaiannya. Yang pertama ini 60. 60. Yang kedua min alfa plus 360. Jadi 300. Jadi HP-nya 60. 300. Bentar. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga tangan. Yang ketiga tangan ya. Tangan ini cuma satu option, yaitu pakai alfa plus konstanta 90. Nah, ketemu konstanta 0 itu sama dengan X1 sama dengan 20. Kalau kita ganti 0, maka X-nya itu 20 sama 1, itu X-nya 200 ya. Jadi yang punanya 220 sama 200 gitu. Ini untuk yang selanjutnya, yang keempat, sin 2x sama dengan sin 2 per 3 pi. Nah, ini kita coret sinnya ya. Jadi tinggal ini 2x sama dengan 2 pi ditambah k kan 2 pi. Terus itu apa? Rumusnya ya. Untuk sin. Nah, ini kan harusnya 360 ya. Nah, 1 pi itu ingat ya, 180 ya. Jadi, kalau 360 maka 2 pi. Gitu.
Oke, selanjutnya ke B ya. Kita ada dua ya sini tadi ya. Jadi yang pertama itu alfa plus K 360. Dan ketemu untuk K-nya itu ini ya. K0 itu 1/3 pi. Terus yang K1 itu 4/3 pi. Nah, sekarang yang kedua, hal kedua itu 180 min 2/3 pi itu alfanya plus K 2 pi itu 360. Jadi X-nya ketemu K0 ya, X-nya ketemu 1/pi, K1 ketemu 7/6 pi. Maka HP-nya ini ya, semuanya dimasukkan HP. Yang pertama X1, kedua X2, yang ketiga X3, dan yang keempat X4. Terus selanjutnya yang kelima. Kelima ini cos 30 sama dengan cos tengah pi ya, terus 0 kecil dari batasnya 0 dan 0 sampai pi ya, pi itu 180. Jadi kita cari yang batasnya sampai pi, yang A itu 3 X ya sama dengan setengah pi, K tambah K pi, X sama dengan 1/6 pi plus K 2 pi. Jadi untuk K sama dengan 0 itu diperoleh X1 sama dengan 1/6 pi, sama untuk K sama dengan 1 diperoleh X2 sama dengan. Nah, selanjutnya juga sama yang B. Jadi pakai rumus yang cos yang kedua yaitu minus alfa plus K kali 360 ya. Nah, K-nya kita masukkan 1 ya. Kenapa kok 1? Karena kalau 0 tidak boleh. Artinya lebih batas. Minus 1/6 pi itu lebih batas. Maka yang dipakai adalah 1. 1 ketemulah 1/2 pi. 1/2 pi itu masih di dalam batasnya. Batasnya itu yang mana? Yang ini. Awal pekan lalu, Perdana Menteri Polandia Oke, yang keenam ya. Keenam itu tan 2x min tan 1/3 pi ya. Ya, itu sama dengan 0. Oke, kalau ada bentuk seperti ini, dicari dulu ya, x-nya itu dapat berapa. Kita ketemu x-nya, maka tinggal kita cari timbulan penyelesaiannya. Karena ini tan, berarti cuma satu saja. X sama dengan 1/6 pi ditambah K setengah pi. Nah, untuk K sama dengan 0 diperoleh X 1 sama dengan 1/6 pi, dan K sama dengan 1 diperoleh X2 sama dengan 2/3 pi. Oke, standar ini coba yang kedua ya, seperti ini. Wah, ini lebih komplit ya. Nah, kalau begini, tetap caranya sama. Disendirikan, dicari X-nya. Kita ketemu ya. Kalau ini kan sama dengan setengah akar 3 itu kan sama dengan cos berapa? Cos 30 ya. Nah, X-nya ketemu sama dengan.
Oke, selanjutnya ini ya, yang kedua itu sin x min 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3, batasannya itu 0 derajat hingga 360. Nah, kalau kita selesai, tinggal dipindah ya, disendirikan x-nya. Nah, seperti ini, maka x-nya ketemu 90. Dari mana ya? Ini 30 pindah ke 30%. 60 tambah 30. Hasilnya 90. Plus K 360. Nah, ini ketemulah itu K0 sama dengan X1 sama dengan 90. Sedangkan K2 tidak bisa karena maksudnya K1 ya, K1 tidak bisa karena sudah melewati batas. Paham ya di sini? Terima kasih. Terima kasih.